Halo guys, sampai kita jumpa lagi dalam Indonesia Semua Bisa Kaya. Ini kami akan menyampaikan bagaimana kita memulai bisnis dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya sebagai awalnya sebagai karyawan, sekarang beralih untuk memulai bisnis ya, dan berusaha untuk bisnis. Kami sampaikan ilmunya, kami yang melakukannya biar Anda semua dapat tinggal menerima apa manfaat, apa kelebihan, apa kekurangan, sehingga Anda dapat belajar dengan mudah. Ini kita memulai cara mudah memulai bisnis adalah terutama bagi pensiunan, bagi anak muda yang saat ini artinya memulai bisnis, bingung dengan kondisi saat ini ya. Ini sebagai contoh situasi saat ini kita bisa menilai diri kita. Jadi menilai bagaimana kita apakah bisa dari gaya hidup ini ya, kita udah bisa liburan, punya rumah, punya mobil, punya gadget yang lebih baik ya. Kita punya pekerjaan, karir, promosi, macet, penghasilan, atau punya hutang ya. Ini berlaku bukan hanya sebagai orang yang pensiun, tapi sebenarnya kita lakukan adalah bagaimana kita dalam kondisi bekerja, kita cari adalah set income, bukan head income ya. Tapi dalam situasi bekerja ini ada fisiologi yang kita kadang-kadang tidak menguntungkan. Apabila kita berhasil, kadang-kadang orang lain akan melihat kita. Nah, ini tergantung orang lain. Apakah dia suka dengan kondisi orang lebih baik, atau dia malah artinya senang dengan orang lain yang dengan kondisi yang tidak baik. Kemudian kesehatan, kemudian keluarga, waktu pendidikan, apakah kita punya waktu, apakah kita pendidikan keluarga juga kita bisa untuk putra putri kita atau diri kita, apakah punya waktu ya. Ini apalagi dengan kondisi saat ini yang terus terang ekonomi dengan adanya COVID-19, maka semua usaha dilakukan di rumah. Dan bisnis sekarang saatnya kita merubah pola yang dulunya kita harus istilahnya melakukan marketing mix ya. Kita punya place, punya tempat, kita punya produk, kita harus punya promosi, kita harus punya mungkin proses ya kita lakukan. Tapi ini semua kita mudah, kita punya sistemnya ya. Nah, untuk menilai diri kita, apakah kita saat ini berada di mana? Kalau kita sedang bekerja, maka kita di posisi E, employee. Ini Robert Kiyosaki mengatakan bahwa ada kuadran ya, sebagai employee, sebagai self employee. Ini seperti dokter ya, dia kerja di rumah. Apakah kita punya bisnis ya saat ini? Apakah kita udah menjadi investor? Dana kita udah banyak, investasi udah banyak, aset udah banyak, kita akhirnya beralih ke menjadi investor. Kalau di E dan self employee dan self employee, artinya Anda bekerja untuk uang. Tapi kalau udah bicara bisnis dan investasi, investor, maka uang bekerja untuk Anda. Nah, sekarang tinggal bagaimana diri kita harus melakukan perubahan, kita melakukan solusi, apakah kita bisa usaha sendiri, itu yang kita lakukan. Ini sebagai ilustrasi bagaimana kita dapat memperoleh hasil. Ini andai kata bank, dia punya 20 juta nasabah dan dia perlu hanya sekedar untuk administrasi adalah 5.000.
maka dia dapatkan dalam tiap bulan ini 5.000, maka dia dapatkan 100 miliar. Mungkin hanya sekedar dari arbitrasi aja, karena dia punya basis konsumennya nasabah, provider HP, ya. Kita lihat udah banyak persaingan dan kondisi teknologinya udah sekarang beralih ke internet, ya, udah bermain pada posisi over the top, ya, OTT. Andai kata mereka sekarang bermain punya pelanggan 100 juta pelanggan, ini sebagai perusahaan komunikasi mungkin yang terbesar, dia hanya butuh 10.000 lah. Andai kata setiap pengguna ini untuk bermain internet itu 10.000 atau pulsa, maka dia dapatkan 1 triliun. Ya, ini konsepnya sederhana karena bermain pada basis konsumen. Apalagi seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, saat ini tumbuh pesat. Andai kata dia punya 900 juta pelanggan di dunia, dia bermain dengan 100 rupiah, maka tiap bulan dia dapatkan 90 M. Makanya seperti Facebook, mereka dengan anak muda bermain startup, kondisinya punya kekayaan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah perlu Anda punya restoran? Apa punya supermarket? Pertanyaan. Anda tinggal cari pelanggan, Anda cari konsumer, tapi Anda punya uang untuk membuat suatu resto atau supermarket? Ini yang jadi masalah kita, ya. Nah, kita harapkan mungkin dari pengalaman, ya, bisnis tidak mudah karena kita dapatkan bahwa faktor keberuntungan dari bisnis itu ada faktor diri kita, ilmu, ada masalah motivation, passion, ya. Kemudian dari sisi lingkungan, ini yang luar biasa. Kita tidak bisa artinya memastikan lingkungan ini pasti adalah baik, ya. Kadang-kadang nanti pada session yang lain akan saya jelaskan bagaimana istilahnya kita matematika dari suatu keberuntungan. Jadi berdasarkan matematikanya, maka apabila kita punya basis konsumen, itu merupakan suatu aset, ya. Itu aja. Tapi kita tidak bisa dengan cara membalik tangan tiba-tiba kita punya 10.000 pelanggan, 10.000 basis konsumen. Kita tidak bisa. Kita harus berupaya, ya, artinya mungkin ilmunya adalah saya sebut singkatan tuyul, ya, bagaimana kita harus tabah, bagaimana kita harus ulet, kita harus yakin, maka usaha akan lancar, ya. Dan terjadilah suatu saat kita tidak tahu, yang pasti adalah suatu akan kita goalnya adalah passive income, ya. Mungkin pada sisi lain akan saya jelaskan bagaimana kita bekerja secara ember atau bekerja secara pipa, ilustrasinya. Nah, ini sebagai ilustrasi suatu perhitungan, ini pasti, ya, bukan abal-abal, dan saya mempelajari ini beberapa dari suatu istilahnya networking atau dikatakan MLM, ya. Saya pelajari, ternyata ini yang mungkin dapat saya rekomendasikan karena modal tidak besar, tapi kita bisa bermain omset yang besar, ya. Ini sebagai contoh, kita bermain di sisi produk kecap misalnya. Ini ada salah satu memang produknya ada UKM Indonesia. Ini ada kecap harga 400, ya. Maka daripada kita beli ke supermarket melalui distributor, jelas mereka ngambil keuntungan. Tapi kita ngambil langsung dari produsen,
langsung ke konsumen. Misalnya kebutuhan beras, kebutuhan dapur, pasta gigi, peralatan mobil, peralatan mandi, perawatan kendaraan ya, deterjen, kosmetik, snack dan lain-lain. Ada nanti pada sesi lain juga akan saya contohkan produk ini bagus ya, karena saya pakai semua dan saya tidak berani mengatakan selama saya tidak mencoba sendiri. Ada kita omsetnya 100 juta, maka income kita yang pasti adalah 10 juta per bulan. Itu minim. Omset 300 juta, maka income adalah 25 juta per bulan. Ya. Ini sebagai contoh adalah dari pabrik itu ambil 400, maka kita jual harga 1000. Ini harga tidak boleh dimainkan karena udah standar. Udah ada ketetapan untuk area A, area 1, area 2, area 3 udah ada harga pastinya. Kalau omset 300 kita dapatkan lebih besar, minimal 25 juta per bulan. Kalau omsetnya 600, income kita minimal 60 juta per bulan. Kelebihan bisnis ini, produk konsumsi sehari-hari terus menerus dibeli, bisnis konsumen dibangun dengan sistem sudah terbukti bisa diwariskan ya. Ini sebagai contoh kita memulai bisnis ya. Saya hanya sampaikan salah satu sistem yang bagus ya. Nah, masalahnya sekarang kita bagaimana antara supply, kita tidak mengurusin produk, toko, pegawai, pergudang, transportasi, IT dan lain-lain, sudah ada yang ngurusin dari suppliernya. Kita tidak perlu support, menyediakan sistem pengamanan bisnis ya, karena ini sudah dipakai lebih dari 30 negara. Kita tidak perlu memberikan pelatihan, tapi kita perlu juga melatih diri kita, minimal adalah action di lapangan. Ini baru kita bermain sebagai siapa yang sponsor, siapa Anda. Ini saya mempelajari beberapa MLM maupun networking. Ini sistemnya tidak multi level atau binary ya, tapi sistemnya networking. Anda punya 1000 kawan Anda, silakan. Jadi kesimpulannya adalah omset 100 juta, Anda dapatkan 10 juta per bulan. Omset 300, Anda dapatkan 25 juta per bulan. Omset 600, 60 juta per bulan. Ya. Bagaimana kita mengembangkan? Kita rekrut satu orang rekrut 10, kita ajarin lagi 10, rekrut lagi 10, masing-masing akan menjadi 110 anggota kita. Dari 110 kita rekrut lah 10 orang lagi setiap member kita, maka akan terjadi kelipatannya menjadi 1000 lebih. Ini caranya. Jadi faktor modal kecil, risiko kecil, waktu fleksibel, tempat fleksibel, keahlian tidak perlu, kita ada sistemnya. Modal kalau bisnis konvensional yang jelas adalah besar, risiko besar, dan waktu tertentu kita kadang-kadang tidak bisa meninggalkan bisnis ini ya, karena begitu meninggalkan akan terjadi risiko ya, pelanggan mungkin meninggalkan kita. Tempat di mana-mana ada, karena sekarang udah sistemnya online, beli by online, keahlian khusus kalau kita menjadi bisnis konvensional ya. Jadi kita menjadi punya pegawai tidak perlu, gudang tidak perlu, sewa tempat tidak perlu, perizinan tidak perlu, risiko kecil ya. Kemudian ini disediakan semua oleh supplier. Kemudian waktu fleksibel, kita tinggal melakukan duplikasi ya. Artinya duplikasi, kita rekrut sambil kita belanja untuk kebutuhan kita sendiri. Ada sistemnya, ada sekolahnya di dalam satu aplikasi atau web. Nanti kita coba. Anda begitu
mendaftar atau yang udah pernah mendaftar, silakan bisa kontak ke kami ya, kami akan berikan informasinya. Tempat bisa di mana saja, dan sekarang sistemnya udah online, udah tidak zamannya lagi kita harus. Yang penting dalam suatu bisnis kita coba suatu perusahaannya. Kalau perusahaannya besar, saya mempelajari ini karena memang tidak semudah kita tiba-tiba ikut karena mungkin trauma, tapi saya pelajari beberapa satu usaha semacam ini, ternyata pilihan ini yang terbagus ya. Nah, pilihan jadi Anda tinggal jadi pengusahanya, dapat produk berkualitas, Anda dapat diskon jelas, income tidak terbatas, modal hanya 100.000 ya. Itu bisa suami istri ya, bukan hanya Anda kalau udah berkeluarga suami istri ya. Kemudian Anda mungkin sebagai smart shopper Anda dapatkan produk berkualitas, Anda diskon, Anda tidak mengikuti bisnisnya ya, income kecil tapi Anda dapat peluang untuk mencari diskon pada saat beli ya, diskonnya sampai 20 bahkan lebih 20 sampai 5, lebih dari 20%. Kemudian tinggal apakah Anda mencari yang orang tidak mau menjadi smart shopper, tidak mau jadi pengusahanya, tinggal Anda cari mereka jadikan pelanggan. Maka keuntungan kalau Anda mencari sebagai pelanggan, maka pelanggannya akan dapat produk berkualitas, ada garansi ya, produk semuanya ada garansinya semua, yang jelas ada diskon, income-nya tidak ada, modal mungkin 25.000 karena produk yang kita beli adalah 25.000. Bahkan ada yang minimal ya, artinya walaupun ada produk yang lebih murah lagi. Yang penting dari saya adalah pelajari bisnisnya, ikuti sistemnya, dan kami ingatkan lagi, semua usaha itu tidak bisa membalik tangan ya, tapi kita harus tabah, kita harus ulet, kita yakin, kita usaha, dan kita harus yakin ya usaha akan lancar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Kemudian untuk konsultasi silakan ke nomor dan email yang ada di sini. Kami akan mencoba untuk merespon ya, karena ini suatu bisnis dengan kondisi saat ini mungkin ini yang bisa dilakukan dari rumah. Kita tinggal aplikasi dari HP, kita bisa rekrut, kita bisa lakukan mencari smart shopper, atau kita orang yang tidak mau, kita tinggal pembeli. Itu dari kami, mudah-mudahan dari YouTube kami ini dapat bermanfaat, dan kami mencoba untuk melakukan inovasi yang lain, termasuk bidang-bidang yang lain yang pernah saya lakukan dari pengalaman sendiri ya, mulai nanti membuat sabun, membuat keramik cair, mau bikin produk-produk lain, kami akan share ya untuk di dalam YouTube. Oke, salam semua bisa kaya, demikian dari kami.